Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat dimensi waktu yang indah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita ini. Satu kerinduan kami mau dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah gua segala jerih payahku. Ketika aku menderiti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pendeta Novel kelihatan agak kusut, ya, agak kurang enak badan. Ya biasalah, mungkin suasana hati, mungkin juga karena pengaruh situasi dunia ini dan corona yang tidak pergi-pergi. Dan terakhir ada senior saya terpapar COVID-19. Jadi ya banyak hal. Tapi saya mencoba tadi untuk melawan diri untuk tidak membuat khotbah ini. Tapi sepertinya dengan badan yang seperti setengah lesu dan agak letoy, lemah, lunglai ini, kayaknya saya menemukan bahwa ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya itu, bahwa memang firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, saya bersuka cita, saya bisa bergembira, saya bahagia bisa berbagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun memang ya ada selalu kekuatan-kekuatan yang menopang, yang memberikan semangat agar firman Tuhan selalu diwatakan dalam kehidupan kita. Bicara tentang kebahagiaan, tema kita dalam perikop ini menyatakan bahwa kebahagiaan dunia ini adalah kesia-siaan. Dan ternyata hal yang luar biasa yang kita lihat di dalam firman Tuhan saat ini, ada seorang raja, ada seorang pribadi yang bernama Salomo yang lengkap
segala sesuatunya dia punya, dia miliki, dia apa ya? Sepertinya sempurna banget gitu. Tidak ada sesuatu pun yang dia tidak bisa raih. Kita baca tadi firman Tuhan, semua dia punya. Kebun, ternak, perempuan, budik, istri, katanya semua dia punya. Rumah dia punya, istana dia punya, dan segala sesuatunya. Bahkan dikatakan melebihi orang yang pernah ada tinggal di Yerusalem. Tapi mari kita melihat ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apa yang membuat Salomo di dalam pengkhotbah ini mampu untuk mengatakan situasi itu, bahwa ternyata semua adalah kesia-siaan? Yang pertama yang bisa kita lihat adalah ketika firman Tuhan ini mengatakan dengan menuliskan, aku melakukan, aku mengusahakan, aku menggali bagiku, aku, ya, semua pakai kata aku. Lalu kita bisa memahami apa yang membuat dia tidak merasakan kebahagiaan ini. Apa yang membuat Salomo tidak merasakan sukacita itu? Tidak lain adalah ketika kita selalu berpikir tentang diri kita sendiri, selalu bicara keegoan, selalu bicara tentang akunya, maka tidak ada kebahagiaan di sana. Kalau kita hanya mau memperkaya diri, kalau kita hanya pengen sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, maka sukacita, bahagia itu tidak akan pernah kita temukan. Sebab tidak ada kebahagiaan untuk pribadi yang egois. Sebab tidak ada kebahagiaan untuk pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kehidupan orang lain di dalam kehidupan kita. Itu omong kosong. Ketika ada orang selalu memikirkan diri sendiri dan hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan apa yang dia mau dan apa yang hanya dia inginkan tanpa berpikir tentang orang lain, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, engkau tidak akan pernah merasakan sukacita itu. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terletak dari akunya, tapi bagaimana kita mampu berbagi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ketika kita mampu untuk berpikir tentang orang lain, tentang apa yang menjadi bahagian orang lain, kita share apa yang ada di dalam kehidupan kita, bisa dirasakan oleh orang lain, itulah kebahagiaan itu. Lalu apa hal yang kedua yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah kebahagiaan itu, sukacita itu tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita tidak pernah merasa cukup di dalam kehidupan ini. Maka firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Lihat saja kehidupan kita. Kita punya Bonia, pengen beli Hermes, pengen beli model lain. Awalnya tadi ya hanya misalnya ibu-ibu yang hanya punya satu merek, tapi ketika bertemu dengan ibu-ibu lain, lalu melihatlah model lain, berpikir lagi untuk itu. Tadinya tidak pakai parfum, lalu mencium temannya, baunya sepertinya enak atau gimana gitu ya. Ya dia beli lagi. Ya hal-hal seperti itu. Kita menjadi terpancing dan berusaha untuk membeli dan membeli lagi. Sekali lagi, tanpa kekuatan merasa cukup, tidak akan ada kebahagiaan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Salomo. Dia punya segala sesuatu. Bahkan apa yang dilihat matanya dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak menghalanginya. Apa yang dilihatnya bagus, apa yang dilihatnya indah, apa yang dilihat oleh matanya menarik, dia ambil. Dan dia tidak pernah merasa cukup. Itu seperti minum air lautan, minum air asin. Kita selalu kering, kita selalu dahaga, kita selalu tidak pernah merasa cukup dalam kehidupan kita. Lihatlah,
banyak orang yang mengumpul hartanya, banyak orang mengumpulkan harta benda dan mencari pribadi yang begitu ambisius untuk mendapatkan sesuatu. Percayalah, orang yang tidak pernah merasa cukup tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ini. Intinya apa? Bukan terletak di dalam banyaknya yang engkau miliki, banyaknya harta, bagusnya jabatan yang ada pada diri kita, tapi apakah kita mampu untuk merasa cukup? Sudahlah, begini saja cukuplah. Oh, begini, ya, ini yang terbaik. Ini yang Tuhan beri, inilah yang dicukupkan. Jangan lihat sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Merasa cukuplah. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kelemahan yang dimiliki, pengalaman hidup yang dimiliki oleh Salomo, sehingga dia mengatakan segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Dia tidak pernah mensyukuri apa yang ada. Orang yang tidak bisa mensyukuri apa yang dia punya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya menarik sekali lagu itu. Syukuri apa yang ada. Nikmatilah apa yang ada. Jangan menikmati apa yang bukan punyamu. Nanti ditangkap polisi. Jangan nikmati apa yang bukan milikmu. Jangan ambil yang bukan punyamu. Nanti Anda dituduh koruptor. Lalu semua harta bendamu ditarik. Harus bisa mensyukuri apa yang ada. Ya, sekarang di masa COVID-19 ini banyak orang kita melihat begitu, lalu didengar berita, oh dia sudah meninggal. Loh, ternyata orang kaya mati juga ya gitu ya. Kemana hartanya? Ditinggal, dia hanya memiliki hanya 1 kali 2 meter saja, tinggal semua. Lalu apa yang harus kita banggakan dengan situasi itu? Hartamu, jabatanmu itu hanya sebagai titipan saja. Tidak ada kebahagiaan di sana. Yang ada adalah Tuhan menitipkan kepadamu agar engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain dan mensyukuri apa yang kita punya di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain juga merasakan berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Benar, apa kata Salomo? Bahwa kesenangan dunia ini adalah sesuatu yang sia-sia. Sebab apa? Dunia ini tidak pernah menjanjikan kebahagiaan itu. Sebab kebahagiaan itu sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Salomo, kebahagiaan itu adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mendapatkan semua yang ada di dunia ini, tapi belum tentu kita menjadi pribadi yang bisa menikmatinya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa engkau bukan di dalam posisi menikmati hartamu, jabatanmu, maka itu tidak akan kita peroleh. Artinya apa? Bahagia itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka kembalikanlah apa yang ada padamu kepada kemuliaan Tuhan, sehingga kebahagiaan itu menjadi milikmu seutuhnya. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Sebab kebahagiaan itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya punya sedikit, kalau Tuhan mengatakan kita bahagia di dalam situasi itu, why not? Kita pasti akan bahagia. Belum tentu orang yang lebih punya banyak bisa lebih bahagia dari orang yang punya sedikit. Bahkan sering orang yang punya banyak yang lebih repot dari yang punya sedikit kan. Dulu kalau baju seragam orang cuma 2 atau 3 saja, dia enak sekali memakainya kan. Gampang. Tapi orang yang punya 5 seragam atau 10 pakaian bagusnya malah kerepotan kan. Dan di sana letaknya. Tapi ketika kita mampu untuk memahami bahwa kebahagiaan itu adalah bersama di dalam Allah, menikmatinya bersama dengan Tuhan, menikmatinya dengan berbagi seperti apa yang Tuhan mau, di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka Bapak, Ibu, pemuda, mau bahagia, mau sukacita, carilah di dalam Tuhan, bahagiakanlah Tuhan. Tunjukkanlah bahwa apa yang ada padamu itu semua bersumber dari Tuhan, dan kembalikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Engkau Tuhan menyadarkan kami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami miliki, itu semua kami kembalikan dengan pemahaman itu hanya titipan dari Tuhan untuk kami bisa berbagi dan tidak hanya memikirkan diri sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona.